Pak Mahfud dan Pak Ganjar, aku salut, aku sadar rakyatmu sudah pintar, mana salah, mana benar, mana modus, mana tulus, mana merakyat, mana menyayat. Gabah iku pari, panggah love you 3 jari. Ulama alamat 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 Wow, bendera PDIP guys. Ke pasar beli kain. Cakep. Kalau ada Pak Ganjar, kenapa harus pilih yang lain? Nomor 3 dong. Bukan halangan. Kalau seperti ini kondisinya, Malang sedang menjemput kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Presiden Bapak Ganjar, merdeka harus menang. Luar biasa guys ya, saya merinding menyaksikan betapa meriahnya acara-acara Pak Ganjar guys ya. Betapa serunya masyarakat secara antusias mereka menyambut kehadiran kedatangan Pak Ganjar di berbagai pelosok guys ya, dari Sabang sampai Merauke. Acara-acara Pak Ganjar selalu diserbu oleh masyarakat Indonesia guys ya. Ini benar-benar bikin kita sebagai pendukung Pak Ganjar menjadi merinding guys ya, melihat pemandangan-pemandangan yang seperti ini. Semoga ini menjadi tanda-tanda yang bagus untuk kemenangan Pak Ganjar menjadi Presiden Republik Indonesia guys. Oke, selanjutnya kita akan saksikan lagi keseruan-keseruannya berikut ini. Mundur Wir,
Capres kita suka proses, nggak suka jalan pintas. Mundur wo, capres kita sukanya adu gagasan, bukan adu goyangan. Mundur wir, capres kita pejuang demokrasi, bukan perusak demokrasi. Mundur wir, yang mereka bilang semua itu rambutnya putih. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon doanya, mohon dukungannya. Saya yakin betul Sulawesi Selatan dan Makassar akan memenangkan itu. Saya pengen melihat salam 3 jarinya diangkat semuanya. Saya pengen melihat semangatnya, salam 3 jarinya. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat dan kita akan berjuang tanpa menyerah. Menang, menang, Ganjar Mahfud. menang, 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 Ganjar Mahfud. menang, menang, menang. Terima kasih. Kakak, di Timika baru selesai kampanye. Habis kampanye, ini kita lagi kampanye di Malang ini. Jadi sama-sama di call kita ini. Nah, mana-mana kita tunjukin. Kita sama-sama di call ini lagi di Malang. Kakak, saya kirim salju apa di Papua, kirim mendingikan seluruh Indonesia 1 putaran. Kakak, 1 putaran. Kita menang. Sudah menang. Ya, sudah. Kakak, mendahului izin saya sampaikan tadi bahwa Bali itu mau pindahkan karena nomor 2 kan. Sumolter itu mau pindah bikin di Fafak. Saya bilang saya presiden besok saya bangun 25% atau 30% untuk ciptakan lapangan kerja di Timika. Siap. Ya, mantap. Saya sudah sampaikan. Bisa itu. Siap. Bisa ditimpikan, ciptakan itu. Bisa itu. Siap. Kakak presiden. Kakak presiden. Ya. Terima kasih kakak. 1 putaran. 1 putaran. Hormat. Tuhan memberkati. Semangat. Kekuatan kita kirim. Bangkit. Bangkit. Bung Siri. Bangkit. Siap. Menang. Tengok. Golong. Semua. Tidak. Ya, tanduk ya. Tanduk. Hormat kakak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kakak. Ya, hormat, hormat. Hormat. Oke gas, Prabowo Gibran jangan guys. Ini adalah rezim kezaliman dan ini adalah rezim jahiliyah. Semua sedang berperang di dalam kemunafikan. Semua diatur di dalam kebohongan. Konstitusi, presiden, semuanya berpihak kepada mereka dalam bentuk suatu tujuan kekuasaan. Dan ini Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Namun sayang, hari ini negara hukum kita sedang dikuasai oleh kekuasaan. Masyarakat Indonesia hari ini sedang dipertontonkan dengan sebuah pertunjukan kemunafikan. Ayo teman-teman semua, sebarkan berita ini, sampaikan kepada orang-orang bahwa kita butuh pemimpin yang benar-benar mengerti akan perasaan kita, perasaan rakyat kecil. Penindasan, ketidakadilan dan ketidaksamarataan sedang kita rasakan. Para penguasa sedang berlomba untuk memenangkan Prabowo Gibran. Agar apa? Agar semua kebijakan kekuasaan yang mereka inginkan dapat terlaksana. Hanya Anies Rashid Baswedan lah nomor urut 1 calon presiden kita yang bisa mengatasi itu semua. Ayo teman-teman semuanya, mari kita bersatu semua masyarakat Indonesia. Ini adalah rezim kezaliman. Saya hari ini bersuara karena ingin menyampaikan kepada orang-orang tentang sebuah calon pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini. Oke? Jadi yang suka nyanyi-nyanyi, oke gas, Prabowo Gibran, jangan guys. Presiden Joko Widodo semestinya
selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, tu Ibu Pertiwi. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila. Karena itu, melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi. Bung Karno telah mengatakan bahwa Gadjah Mada adalah sumbermu, Gadjah Mada adalah mata airmu, Gadjah Mada adalah sumber airmu. Tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawa ketiadaan amalan atau rawanya kebuktian diri sendiri, tetapi mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian negara dan tanah air yang berirama, bergelombang, dan berirama, bergelora. Bulak Sumur 31 Januari 2024, tertanda Sivitas Akademika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih Bapak Presiden Jokowi atas bansosnya. Semoga bermanfaat buat keluarga saya. Walaupun ini bansos dari pajak-pajak kami juga. Mohon maaf Bapak, untuk pemilihan saya tidak memilih anak Bapak Prabowo dan Gibran. Sorry ya. Sorry ya. Saya tetap memilih Ganjar dan Mahfud MD sebagai penerus Bapak yang lebih layak untuk menggantikan Bapak. Terima kasih Bapak atas bansosnya. Teman-teman buruh di Tangerang, Bekasi, dan Bogor mulai tadi malam kesulitan menghubungi PO BIS untuk berangkat ke GBK. Kami tidak mengerti apakah disistematis, apakah disengaja. Kami sedang cek. Dan hari ini jam 5 sore, saya sebagai Presiden KSPSI akan memimpin rapat langsung di Tangerang jam 5 sore nanti, memastikan kesulitan itu. Dan saya pastikan, kalau ada oknum yang menghalangi keberangkatan pendukung Ganjar Mahfud ke GBK, kami dari kelompok buruh akan berangkat menggunakan motor. Dan ini tentu akan sangat sulit buat aparat untuk mencegah puluhan ribu buruh masuk ke Jakarta. Karena itu kami menghimbau, apabila ada pihak-pihak yang sengaja mencegah atau mengakali atau mempersulit keberangkatan para pendukung Ganjar Mahfud, kami ingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi saya mendapat laporan dari 3 daerah, dan daerah lainnya saya cek terus. Jumlah massa yang akan hadir kami perkirakan lebih dari 150.000 massa di GBK, berasal dari buruh, relawan, partai pendukung, dan juga masyarakat umum. Karena sangat besar sekali desakan dari masyarakat untuk kami membuat sesuatu yang besar di ibu kota negara. Dan itu mudah-mudahan terlaksana di tanggal 3 nanti, dan saya yakin masa akan melimpah ruah walaupun ada halangan-halangan yang sudah mulai kita alami tadi malam.
Jadi kami pastikan, saya sebagai presiden buruh, kalau kami tetap tidak mendapatkan alat transportasi, kami berangkat dengan cara apapun. Seperti yang kami lakukan kalau May Day, kalau demo besar, kalau bisa nggak dapat ya jalan kaki, naik motor, naik kereta, apapun kita harus sampai ke GBK. Jadi teman-teman, saya sekali lagi mengingatkan kepada pihak-pihak yang saya tidak bisa tahu siapa dia, tapi yang dialami oleh pasangan Anies Baswedan yang sudah diumumkan mulai tadi malam dan dari pagi, ternyata kami mengalami hal yang sama juga. Sulit sekali menghubungi PO bis, bahkan untuk mencari, karena kita butuh ribuan bis untuk berangkat di tanggal 3 nanti. Kami akan cek, dan kalau betul ada halangan, kami akan siapkan rilis resmi dari mana pihak yang menghalangi dan siapa yang mencoba menghambat. Kami akan mencari bukti-bukti dulu, tidak bisa menuduh satu pihak pun sebelum kami mendapatkan bukti pasti. Jadi jam 5 sore saya akan menghitung kekuatan buruh yang hadir di GBK. Seperti teman-teman tahu, Ganjar Mahfud didukung 2 presiden konfederasi buruh terbesar. Saya sebagai presiden KSPSI dan Eli Roskita Silaban, presiden KSBSI. Salah satu dari 3 konfederasi besar buruh, ada Iqbal, saya dan Eli. 2 presiden konfederasi buruh, Andi Gali Nenawea dan Eli Roskita Silaban, memastikan mendukung Ganjar Mahfud. Jadi ada 2 konfederasi buruh terbesar di Indonesia all out mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dan mereka besok akan hadir di GBK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, saya tidak bisa membayangkan guys ya, bagaimana kekuatan buruh. Kalian tahu kan, buruh pasti jumlah massa yang begitu besar, begitu banyak ya, akan menghadiri acara kampanye akbar Ganjar Mahfud di GBK guys ya. Saya nggak tahu waktu pelaksanaannya kapan ya, tetapi jika terlaksana acara ini bakalan sangat-sangat seru guys ya, karena banyak sekali massa yang akan datang untuk menghadiri acara kampanye tersebut ya. Yang terpenting jangan sampai ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menghalang-halangi atau ingin mengganggu acara tersebut agar tidak berjalan dengan lancar ataupun dibatalkan ya. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai ada diskriminasi terhadap pasangan calon yang lain, sedangkan pasangan calon yang lainnya lagi itu diistimewakan ya. Jangan sampai ada kesan seperti itu ya. Karena kita tahu bahwa saat ini pemimpin tertinggi kita, Presiden Jokowi, menyatakan keberpihakannya ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia pendukung Ganjar Mahfud ya, kita ingin walaupun Presiden Jokowi berpihak ya, tetapi keadilan itu harus sama rata ya, karena Indonesia bukan milik kalian saja ya, tetapi milik semuanya. Masa iya nggak pilih 03? Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Bosku, ya lo kedingkan ya kedingkan. Masa iya kalian robas tak melia 03? Sebenarnya beda Pak Ganjar ben Pak Mahfud kena. Apa boleh pas Pak Mahfud ro pada ring maturen nah. Padan benteritan tibi ro mun tak milih rogi pakai banget. Salam 3 jari. Jangan lari-lari dan jangan pindah ke lain hati, oke? Bersama PDI Perjuangan menangkan Ganjar Mahfud. 3, 3, 3, kawal demokrasi Indonesia. 3, 3, 3, Indonesia unggul dan sejahtera. Ya, hukum alam itu udah ada ketentuannya di tangan hukum alam. Jauh-jauh tahun yang lalu, tahun 2014, saya meramalkan dan itu betul. Bukan karena saktinya seorang Ustadz Poniman, tapi hukum alam udah ada di sini semua. Contoh, Muhammad Yusuf Kala dengan Jokowi yang menang siapa? Jokowi Dodo, Muhammad Yusuf Kala. Nih telunjuk pasti jadi pemimpin. Jadi kan Jokowi dan Yusuf Kala. Dihitung lagi Muhammad Ma'ruf Amin dengan Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin jadi pemimpin. Jokowi Dodo bersama Ma'ruf Amin. Sekarang siapa? Pokoknya selain hitungannya nggak jatuh pada telunjuk nggak jadi. Satu, Anies Baswedan, Rashid, Abdul Muhaimin Iskandar Gentik nggak akan jadi. 2,
Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, jentik nggak jadi. Bukan mengada-ngada, hukum alam udah ada di tangan. Sekarang terakhir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Jadi udah, hukum alam ini akan jadi pemimpin Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, insya Allah. Oke, semoga hukum alam dari Ustadz Poniman ini dapat terwujud guys ya, dapat benar-benar terbukti. Amin. Nasib bangsa dan negara ini. Salam dari Pak Mahfud. Pak Mahfud adalah pejabat negara di antara seluruh calon yang hari ini sedang berkontestasi. Dan Pak Mahfudlah satu-satunya yang berani mengundurkan diri karena beliau punya etika, punya integritas, dan beliau khawatir beliau akan dituduh memanfaatkan jabatan, dan itu tidak dilakukan. Itulah bangunan moralitas yang kita tunjukkan kepada publik, bahwa kita orang berintegritas, bahwa kita anti korupsi, kita anti kolusi, dan kita anti nepotisme. Setuju? Mari Bapak Ibu, kita selamatkan demokrasi bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita tunjukkan suara kita kepada publik. Cara yang paling baik melawan kezoliman dalam politik ini adalah tentukan nanti di tanggal 14 Februari bahwa kita pilih nomor berapa? Nomor berapa? Ibu Bapak, hari ini saya merasa bergetar di Manado. Saya merasakan aura kemenangan dari Manado. Oke guys ya, kita harus apresiasi terhadap keputusan yang sangat berani dari Pak Mahfud MD. Nah gini ya, seperti ini baru namanya gentle ya. Berani bertempur ya tanpa harus menggunakan fasilitas negara ya. Dan Pak Mahfud MD berikan kita contoh teladan yang baik ya untuk kita tiru, bahwa ketika Anda hendak maju ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, Anda harus menanggalkan jabatan publik Anda ya. Nah teman-teman coba perhatikan, ini berbeda loh ya kalau kita bandingkan dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Mereka berdua masih aktif menjabat sebagai, yang satunya Pak Prabowo Menteri Pertahanan, sedangkan Mas Gibran ini sebagai Wali Kota Solo ya. Lalu kemudian ketika ditanya, mereka bilang saat mereka kampanye itu mereka cuti ya. Itu bukan sedang menjalankan tugasnya ya. Ya, tetapi di sini kita lihat ya abu-abu ya antara menjalankan tugas negara ya, menggunakan fasilitas negara, ataukah kampanye menggunakan 100% dana pribadi, itu abu-abu guys ya. Dan kita khawatir ya dengan jabatan publik yang masih melekat di dalam diri mereka, mereka jadikan itu sebagai alat atau sarana ya untuk berkampanye tetapi secara tidak langsung ya. Kalau gentingnya situasi bagi saya sebetulnya sederhana. Kita dalam reformasi dengan korban orang mati dan menjadi korban banyak, akhirnya menginstall demokrasi, hak-hak asasi manusia atas dasar Pancasila, atas keyakinan etika yang mendalam. Dan sekarang kita menghadapi situasi etika dasmu. Apa kita mau dipimpin oleh orang yang menudai etika? Itu serius loh. Tanpa etika kekuasaan merosot, paling kekuasaan yang sering disebut oligarki dan sebagainya.
Saya melihat ada tanda-tanda sekarang juga bahwa bukan hanya arah pemilihan mau dipengaruhi oleh penguasa, tetapi tanda-tanda manipulasi. Kalau itu betul, kalau kita dapat kesan bahwa pemilihan yang akan datang tanggal 14 itu dicuri, seperti dituduh oleh Trump di Amerika Serikat, Steele, betul-betul dicuri, kita dalam situasi gawat ya. Lebih gawat daripada sebelum reformasi, itu saja. Bu, tolong dikasih tahu ya Bu ya, kalau bantuan ini dari pemerintah, bukan dari perorangan. Ya. Mbak yang pakai baju itu minggir deh, ganti Mbak, jenengan. Ya, ganti, jangan Mbak. Ya kalau ada yang pakai kaos partai, ya kalau ada yang pakai kaos partai, kenapa nggak boleh? Bantuan ini dari negara, ya untuk masyarakat, dari pemerintah, bukan dari perorangan. Terus kemudian diklaim untuk calon tertentu, nggak boleh. Ya dari pemerintah ini ya. Ya, tolong kasih tahu itu Mbaknya itu suruh ganti baju itu. Ya Mbak, pokoknya gitu ya Mas ya Mbak. Kalau ada yang pakai baju seragam partai apa segala macam suruh pulang, suruh ganti, gitu ya. Ya, makasih. Ya, seharusnya guys ya, untuk bansos-bansos seperti ini selama mendekati atau menjelang Pilpres harusnya dihentikan dulu ya. Dihentikan 2 bulan atau 3 bulan menjelang Pilpres, segala macam kegiatan bantuan sosial ini dihentikan ya. Tetapi ini semakin mendekati Pilpres, bansosnya semakin gencar ya, bansosnya semakin menyebar kemana-mana ya. Nah ini ada apa ya? Apakah ada udang di balik bakwan? Yang selalu ada dalam setiap pertandingan itu apa? Kalah dan menang. Yang nggak selalu ada, rasa terhormat. Pastikan 03 menang terhormat. Gak usah lihat macam-macam, gak usah ikuti tren memelintir-melintir kalimat lawan. Saya yakin yang punya makom jadi presiden itu pasangan 03 dan 01, dan insya Allah ujungnya 03 yang akan menang. Pastikan 03 menang terhormat, oke? Dari auranya yang dekat dengan rakyat hanya Pak Ganjar. Iya, Pak Ganjar emang auranya ki dekat dengan rakyat. Sebaiknya memang Pak Ganjar kali ini jadi rakyat saja ya, jadi rakyat CAE. Urung duwe aura presiden iki ora oleh dadi presiden. Saiki ki sing duwe aura presiden Pak Prabowo ya. Ben Pak Prabowo wae sing dadi apa ki jenenge presiden. Karena Pak Ganjar aura niki aura apa ki rakyat, ben dadi rakyat wae. Ya kan. Lah, untuk Pak Anies kayak aurane aura sengkuni ya kan. Dadi ben ning aura-aura pewayangan wae ya. Ben dadi wayang tok wae Anies kae. Pak Sofyan juga yang harus ngomong. So kita pengusaha ini udah malas ngomong karena kita tahu mana ada Anda lihat di sosial media pengusaha ngomong sekarang. Kan nggak ada kita. Semua takut. Ya, saya ini kebetulan karena aktivis saja mau ngomong, biarpun saya tadi menolak untuk ngomong di depan kita ini. Sebab tidak ada lagi yang perlu kecuali saya ingin mengingatkan kepada Anda semua. Pemimpin begitu pentingnya dalam zaman transisi sekarang ini. Dan salah memimpin, you tanggung jawab, bukan saya lagi. Saya ini sudah lewat. I've done my job 50 tahun dalam republik ini. Jadi Anda punya tanggung jawab dan Anda yang menentukan masa depan Anda. Maka itu pemimpin Indonesia ini kenapa penting sekali? Karena hukum di Indonesia ini tidak jalan. Presiden kita tuh maha kuasa kalau di Indonesia ini. Dan kalau salah Anda pilih, Anda terima akibatnya 5 tahun ke depan. Mungkin 10 tahun Anda akan menderita, bukan saya lagi. Saya udah lewat itu. Itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada Anda, kalau saya tidak perlu lagi diskusi-diskusi ini, capek saya. Kita pengusaha ini mau kenyataannya aja. What is the best for this country? You just do it. Tak usah lagi kita, you berdebat-debat. Sudah tidak ada waktu, 16 hari you mau debat apa? You bisa ngubah siapa? You harus mengubah diri you mesti mengubah, memperbaiki untuk masa depan bangsa ini, dan untuk itu you pilih nomor 3.
Itu menurut pengalaman saya yang terbaik. Jadi apalagi diskusi dan lain-lain, tidak ada lagi waktu. You decide your future and what is the best. Kita yang kasih tahu yang tua-tua ini pengalaman kita terhadap 3 orang ini. Oke guys, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Sofian Wanande ini ya. Untuk kita generasi muda ya, jangan menganggap bahwa pemilihan presiden dan juga wakil presiden itu kurang penting ya. Menurut saya sangat-sangat penting ya. Karena hampir semua atau berbagai lini kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh keputusan ataupun kebijakan-kebijakan politik guys ya. Misalnya dari kita mencari pekerjaan atau mungkin sudah mendapatkan pekerjaan ya, UMR naik ataupun turun ya, itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik ya. Lalu kemudian masalah kesehatan kita guys ya, mau nanti BPJS-nya yurannya naik, turun atau bahkan gratis sama sekali, itu semua tergantung dari keputusan atau kebijakan-kebijakan politik. Harga-harga sembako bisa naik atau bisa turun ya, itu semua sangat dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita ya. Jadi jangan menganggap remeh bahwa pemilihan presiden ini ya itu tidak penting ya, tidak berarti, tidak berpengaruh bagi kehidupan saya. Jangan berpikir seperti itu guys ya, karena sangat-sangat berpengaruh dari pajak kita, kesehatan kita, kehidupan kita, berbagai peraturan-peraturan di Republik ini itu sangat sekali dipengaruhi oleh keputusan-keputusan dari pemerintah ya. Oleh karena itu menurut saya pemilihan Pilpres sangat-sangat penting ya. Oleh karena itu guys ya, mari kita bersama-sama di tanggal 14 Februari dan jangan lupa untuk mencoblos pasangan capres sesuai dengan pilihan teman-teman ya. Tetapi alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih baiknya jika teman-teman mencoblos nomor urut